Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Wahyu Amelia Lestari, NPM 19130210284. Saya dari kelas Manajemen 5A6 Universitas Islam Kadiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang MSDM Internasional Domestik dan strateginya. Apa sih pengertian manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga mencapai tujuan organisasi. Nah, sedangkan manajemen sumber daya manusia internasional adalah proses mempekerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan orang di dalam organisasi internasional atau global. Lalu, bagaimana definisi MSDM internasional menurut para ahli? Nah, menurut Morgan, tahun 1986 mendefinisikan manajemen SDM global sebagai pengaruh yang mempengaruhi atau interplay di antara ketiga dimensi aktivitas-aktivitas SDM, tipe-tipe karyawan, dan negara-negara operasi. Menurut Dowling, manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Sekarang kita membahas tentang perbedaan MSDM domestik dan internasional. Menurut Acuf, dalam Rifai dan Sagala tahun 2009, halaman 922 terdapat 5 hal mendasar. Yang pertama, lebih banyak fungsi. Yang kedua, lebih banyak fungsi heterogen. Dan yang ketiga, lebih banyak terlibat dalam kehidupan pribadi pegawai. Yang keempat, penekanan yang berbeda. Dan yang kelima, lebih banyak pengaruh eksternal. Variabel yang memoderasi perbedaan antara MSDM domestik dan internasional. Yang pertama adalah lingkungan kebudayaan. Sebuah karakteristik penting dari budaya adalah budaya merupakan suatu proses yang tidak begitu terlihat, sehingga seseorang tidak selalu sadar akan efeknya terhadap nilai-nilai, sikap-sikap, dan perilaku-perilaku. Seseorang biasanya harus berhadapan dengan suatu budaya yang berbeda agar menghargai efek tersebut sepenuhnya. Yang kedua adalah tipe industri. Porter 1986 menyatakan bahwa industri di mana perusahaan multinasional terlibat adalah sangat penting karena pola-pola persaingan internasional bervariasi secara luas dari satu industri ke industri lainnya, di mana persaingan pada setiap negara tidak tergantung pada persaingan di negara lain. Yang ketiga, keyakinan perusahaan multinasional terhadap pasar domestik negara asalnya. Faktor penting yang sering diabaikan yang mempengaruhi perilaku perusahaan multinasional dan praktik-praktik SDM adalah tingkat keyakinan perusahaan multinasional tersebut pada pasar domestik negara asalnya. Misalnya, ketika kita memeriksa daftar perusahaan yang amat besar, biasanya diasumsikan bahwa perspektif pasar global akan dominan dalam budaya dan pemikiran perusahaan. Apa saja sih masalah MSDM bagi perusahaan multinasional atau global? Yang pertama, hambatan-hambatan kebudayaan. Satu tantangan terbesar bagi MSDM internasional juga bagi keberhasilan bisnis internasional pada umumnya adalah mengatasi hambatan-hambatan signifikan yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan kebudayaan antara negara-negara. Kedua, proses-proses manajemen.
Ketidakmampuan untuk menggabungkan gaya manajemen dan korporasi dalam usaha patungan atau merger dan akuisisi, serta penolakan yang ditemukan ketika berusaha melaksanakan gaya atau budaya perusahaan induk di cabang luar negeri menunjukkan betapa pentingnya masalah ini dapat terjadi. Yang ketiga, masalah-masalah organisasional. Pada saat ada peningkatan kebutuhan untuk jasa-jasa internasional dari fungsi MSDM internasional, misalnya ketika kebutuhan akan peningkatan jumlah ekspatriat muncul. Aktivitas-aktivitas ini mungkin bukan inti utama dari fungsi SDM atau sebagian karena banyak jasa ini dapat disediakan oleh para konsultan atau melalui bentuk-bentuk temporer lainnya. Untuk mengembangkan pandangan internasional yang seutuhnya, manajer SDM internasional seharusnya yang pertama, secara eksplisit mengenal bagaimana cara negara asal mengelola sumber daya manusianya, yang merupakan fungsi nilai-nilai dan asumsi-asumsi budaya. Yang kedua, memahami bahwa suatu cara bukanlah yang lebih baik atau lebih buruk daripada cara lainnya di seluruh dunia. Yang ketiga, mengambil tindakan untuk membuat perbedaan-perbedaan kebudayaan dapat dibicarakan dan karenanya dapat digunakan. Yang terakhir, mengembangkan suatu keyakinan bahwa cara yang lebih kreatif dan efektif dalam mengelola berasal dari pembelajaran lintas budaya.